Hai Sobat Klik Dokter semua, gimana? Apa kabar nih? Sekarang di rumah atau lagi di tempat kerja? Nah, tadi saya kesini juga udah mulai macet ya. Nah, kalau kita sekarang udah terbiasa nih namanya normal baru. Nah, sekarang harusnya sih kita udah lebih fasih dong tentang virtual, online, dan lain-lain. Sebenarnya kalian tetap aja harus di rumah aja kalau emang nggak ada apa-apa. Tapi kalau emang mesti pergi ya sudah, apa boleh buat. Ingat aja gimana pakai masker dan lain-lain ya. Pasti udah tahu deh, aku nggak usah kasih tahu lagi sekarang kan. Nah, sekarang aku mau kasih tahu nih bahwa kita sama-sama susah. Oke lah, kita tahu. Tapi kita mau sama-sama bangkit lah, artinya move on deh. Bosan deh ngomongin COVID terus kan. Kita intinya COVID ada apa enggak, tetap aja kita harus bangkit sama-sama. Ada profesi-profesi lain yang mungkin sekarang kita belum tahu nih, apakah mereka bisa survive, apakah mereka bisa jalan terus, dan bagaimana caranya. Tahu nggak, kalau Anda dulu suka ketawa-ketawa nih nonton orang mungkin main musik, orang mungkin stand komedi. Nah sekarang kan susah tuh ngumpul-ngumpul. Gimana caranya kita bisa bantu mereka? Nah itu yang kita mau bahas sekarang. Bagaimana artis, bagaimana pekerja menghadapi normal yang baru. Nah kali ini bintang tamunya spesial banget. Karena orang ini selain juga sebagai seorang entertainer, aku pernah baca nih kalau dia juga suka nulis-nulis. Nah tulisan-tulisan ini bahkan pernah disatukan, dibuat bundel, bahkan ada bukunya kalau nggak salah. Nah aku undang saat ini ada Kang Ronald Surapraja. Ya. Hai, Dokter Vito. Akhirnya sudah sekian lama nih Kang Ronald, kita udah pengen menang Kang Ronald. Ya, jadi memang kan saya ini punya moto ya, artis serba bisa dengan harga bersaing. Saya ini adalah orang ketiga tersibuk di Indonesia. Oh, ketiga ya? Ketiga tersibuk sini di Indonesia. Kenapa nggak nomor satu ya? Oh, Pak Jokowi. Oh iya. Nomor satu Pak Jokowi paling sibuk. Yang kedua Ki Joko Bodo. Yang ketiga saya paling sibuk itu. Baik, jadi kita beruntung banget nih. Nah, Kang Ronald nih. Ya. Kang Ronald nih kenapa tau nggak? Kenapa Kang Ronald aku panggil ke sini nih? Dan kita dari dulu emang nungguin Kang Ronald yang kita mau tungguin. Masa sih? Nah, iya, karena saya nggak sibuk-sibuk amat kok, Dokter Vito. nomor 3. Ya tapi bisa diusahakan lah. Tadi tagline-nya ingat ya, harga bersaing. Itu salah satu tipsnya mungkin. Kang Ronald kan, Kang Ronald bener ya, Kang Ronald kan waktu itu nulis banyak tulisan. Aku lihat bahkan salah satu kolom yang mungkin paling menarik dibaca. Karena perspektifnya Kang Ronald tuh menurutku unik gitu. Bener kan Kang Ronald nulis-nulis ya dulu ya? Saya itu apa ya? Saya tuh seniman. Ya. Saya senang berkarya dengan berbagai macam media. Saya ini memang diberikan kemampuan lah sama Tuhan bermain kata, baik verbal maupun tulisan. Sebagai penyiar radio saya bicara, MC saya bicara, host TV saya bicara. Capek bicara saya nulis. Intinya berhubungan sama kata-kata saya senang. Gitu kan ya. Saya bikin nulis lagu juga, saya punya label rekaman juga, punya perusahaan scoring film juga. Jadi segala hal yang berhubungan dengan seni saya suka. Nah kebetulan ternyata minat saya, passion saya, jadi kerja juga. Jadi beruntung sekali orang yang kerjanya sudah passion, because my passion is my paycheck. Keren. Ini bisa jadi tagline juga nih. Oke, catat ya. Ini tolong catat jadi ini dong. Jadi nanti poster gitu ya. My passion is my paycheck. Kerja yang apa yang paling menyenangkan ya itu. Tapi emang demen nulis ya. Demen, suka. Oke. Suka baca, suka nulis. Nanti kalau ada yang mau komen mungkin dibutuh bantuan tulis referat, skripsi dan lain-lain. Nah, jangan itu. Waduh, kalau nulis skripsi saya nggak nyampe otaknya. Saya sekarang sedang deal-dealan lah, sedang ada pembicaraan untuk deal dengan sponsor untuk buku pertama saya. Oh, cool. Ya. Jadi buku pertama saya itu adalah kumpulan tulisan saya selama 5 tahun di salah satu media nasional. Ya, aku tahu itu. Ya, jadi Aku dikompilasi, cuman harus ada beberapa yang direvisi dan diedit sesuai dengan keinginan sponsor gitulah. Jadi aku lagi memodifikasi tulisannya tersebut. Kalau misalnya buku ini udah selesai diluncurkan, doain ya semuanya. Saya sudah ada ide 2 buku lainnya. Amin. Wah, gila. Jadi Amin. belum muncul aja udah ada lagi 2 berikutnya. Udah ada, tapi saya nggak akan mau nulis dulu sampai ini terbit. Oh, cool. Gitu. Oke, baik nih. So, aku tadi nangkep sesuatu nih ya. Jadi Kang Ronald ini kan tadi kan nulis dan juga ada menyesuaikan dengan sponsor. Aku tahu bahwa itu penting banget. Artinya karena gini, tentu saja untuk suatu proyek tercipta ada berbagai kepentingan dalamnya. Betul. Kan nggak mungkin kita sendirian. Ya. Sekarang zamannya bukan kompetisi tapi kolaborasi. Zamannya kolaborasi. Nah, ini masuk dalam tema kita hari ini, bagaimana seorang artis atau anggaplah pekerja seni ya. Artis ini bukan berarti selebritis maksudnya. Betul, Ronald. betul, Walaupun betul. Kang Ronald selebritis, tapi maksudku artis ini adalah seorang pekerja seni. Bagaimana kita bisa adaptasi dengan keadaan normal yang baru sekarang? Ya, saya tuh sebetulnya agak risih dipanggil kata artis, apalagi selebriti. Sebetulnya kata artis itu kalau di luar negeri kan pekerja seni. Ya. Seniman. Saya lebih nyaman disebut dengan seniman. Oke, artis itu kan di Indonesia sebagai sesuatu yang wow, artis gitu. Padahal nggak sebegitunya juga kok, gitu kan. Pengrajin wayang pun itu artis. Yang tukang bikin wayang tuh artis, tukang bikin gamelan tuh artis. Pemahat patung di Bali juga artis.
Cuman saya dan mereka sama-sama bukan selebritis. Karena akan sangat jarang melihat saya di infotainment. Jadi jarang gosip ya? Ngapain ngegosipin saya? Karena menurut saya bedanya di Indonesia, bedanya artis sama selebriti adalah meskipun sama-sama kerja di seni, tapi yang satu lebih sering tampil di media dengan sensasi atau prestasinya. Gitu kan? Tapi di Indonesia kebanyakan karena sensasinya. Gitu. Jadi kalau saya mah oke lah artis boleh karena saya pekerja seni, tapi kayaknya saya sih bukan selebriti. Gitu. Saya mau orang biasa aja. Nah ini memang kalau bisa orang artis memang yang merendah yang begini ya, tapi oke. Artis itu memang artis ya, memang artis iya. Seni ya, artis ya. Ini juga mirip mungkin pengertiannya kayak orang yang bilang oh influencer sama selebgram tuh sama, padahal beda. Seorang influencer nggak perlu follower yang banyak, tapi dia adalah seorang yang memberikan dampak positif. Yeah, tapi kalau selebgram ya mungkin berarti followernya banyak gitu ya. Mungkin juga dia juga seorang influencer ya. Oke, tapi ini tadi sekarang mengenai bagaimana berkolaborasi dan Kang Ronald juga mau menyesuaikan diri. Itu apakah artinya mengorbankan idealisme nggak sih? Kalau pekerja seni yang nonton ini kan mungkin bakal bertanya hal yang sama. Saya idealis banget orangnya. Sangat idealis untuk musik. Jadi gini, kerjaan saya banyak. Di radio, saya nggak bisa terlalu idealis kalau kerja sebagai penyiar. Kenapa? Saya kerja di perusahaan orang lain. Programnya siarannya udah jelas, format siarannya udah jelas, segmennya udah jelas. Saya harus ngikuti segmentasi itu. Ketika saya kerja di TV, saya nggak bisa terlalu idealis. Karena TV itu punya pasarnya sendiri, formatnya sendiri. Ketika saya kerja sebagai MC di atas panggung, saya nggak bisa terlalu idealis. Karena saya harus mengikuti keinginan klien. Tapi saya diberikan kebebasan mau mengambil sebuah pekerjaan atau tidak. Karena kan saya nggak punya manajer kata kasarnya kan. Oh, gitu. Saya ngurus segala sesuatunya sendiri. Jadi kalau misalnya ada tawaran dari sebuah TV yang saya nggak cocok, saya nggak ambil. Karena aku nggak cocok acara yang model seperti itu. Acara-acara gimmick non setup, saya udah pasti nggak akan ambil. Acara telanjangin aib orang, saya udah pasti nggak mau. Idealisme saya masih main tuh di situ. Atau misalnya MC yang harus heboh-hebohan, harus teriak-teriak, udah pasti saya nggak akan ambil. Karena segmen saya kan udah mulai naik tuh, udah mulai yang lebih mature, lebih dewasa. Idealisme saya akan terus terjaga, tapi harus seimbang kadar idealismenya ketika kita masih kerja sama orang. Ya, saya memang masih butuh kerja di TV, di panggung dan sebagainya. Tapi saya nggak mau idealisme saya benar-benar dikikis habis-habisan. Gitu. Itulah kenapa mungkin di TV sekarang saya sangat selektif. Acara-acara TV saya udah pasti segmentasi yang ini. Kelas itu saya dulu udah pernah ngalamin, udah saya tinggalin. Gitu. Tapi kalau di musik, usahanya saya sendiri yang punya. Perusahaan saya sendiri. Baru saya idealisme banget di situ. Karena nggak ada yang dirugiin sama saya. Duit-duit gue kata kasar gitu. Itu. Wow, ini aku yakin banyak pasti rekan-rekan, sobat-sobat di dokter yang mau bertanya. Karena saya aja udah mulai merasakan nih bahwa, ini beliau orang yang beda ya. Panggilnya beliau ya. Kaku amat. Gak, soalnya gini, kita ingatnya Kang Ronald itu kan dulu di salah satu televisi swasta ya, dan itu lucu banget. Itu maksudnya Kang Ronald tuh ya kita tahu lah, walaupun itu memang namanya kemasan dan lain-lain, mungkin ada bagian lain yang bisa bikin itu sebagai lucu, tapi Kang Ronald juga lucu gitu loh di sana. Nah, ketika Kang Ronald aku baca Kang Ronald, aku ngikutin bahwa Kang Ronald tuh nulis rubrik itu. Aku terus terang emang nggak sempat baca semuanya, tapi begitu aku lihat, waduh, aku salah satu yang antusias banget nunggu buku itu, karena soalnya aku pernah baca salah satu tulisan Kang Ronald itu, wah ini unik nih. Uniknya dalam arti apa ya? Kang Ronald tuh bisa bikin bahas sesuatu yang serius tapi santai gitu loh. Santai artinya ini down to earth banget buat aku yang nggak ngerti masalahnya sebenarnya. Oh jadi ini tuh maksudnya. Oh iya juga ya gitu, maksudnya gitu loh. Nah aku pikir bahwa orang yang bisa seperti ini tuh harus orang yang cerdas ya. Oke, ini bukan karena Kang Ronald lagi di sini, tapi karena aku abis ini mau ditraktir. Traktir beliin masker sama gue ntar. Ya, tapi seriously, ini maksudnya Kang Ronald nih ternyata sebagai seorang pekerja seni juga berevolusi ya. Artinya akhirnya kan sesuai dengan waktu tadi Kang Ronald juga akhirnya tahu aku juga berkembang, aku Iya dong, harus. Dan idealisme tadi Kang Ronald nggak korbankan, tetap pegang. Bahkan itu justru mungkin menjadi, aku bisa bilang mungkin nilai jualnya seorang seniman ini gitu loh, bahwa dia punya ciri khas. Nah ini salah satu yang mungkin aku lihat bisa menjadi tips juga, bukan hanya bagi pekerja seni, tapi juga bagi teman-teman, sobat-sobat klinik dokter semua yang sekarang lagi menghadapi mungkin ada pekerjaan, mungkin mau pindah karena nggak puas dan lain-lain, bahwa ya kalian tetap aja kan punya hak untuk bisa mengatur, aku nih mau ngerjain apa sih, karena ya your passion is your paycheck. Wah, ya mungkin bukannya tidak bersyukur, mungkin saya bisa lebih kaya jika saya
mengorbankan idealisme saya. Mungkin, tapi ya takutnya saya nggak kerja dari hati, karena seniman mah kerjanya harus dari hati. Jadi kerja dari hati kan pasti jadi full tuh, sincere, tulus gitu kan ya. Jujur banyak yang saya tolak, kerjaan banyak sekali yang saya tolak. Karena, aduh, hati saya nggak main, silahkan aja. Tapi kenapa? Saya bahagia. Karena ada artis yang sangat-sangat terkenal sekali, kaya banget lah dia, lah ya, apapun yang dia pegang jadi duit pokoknya. Suatu hari saya kan harus promo saya sebagai musisi, sebagai Ronaldisco waktu itu. Iya. Saya ngobrol sebentar, dia datang dan peluk saya, nangis. Kenapa kamu nangis? Capek, Kang. Capek banget. Lah kan kamu kan kaya, tapi saya nggak pernah nikmatin uang saya. Oh ya? Terus kenapa nggak udahan? Saya masih butuh uang, Kang. That's the price you have to pay, man. Gue bilang gitu. Jadi banyak mereka yang di panggung ketawa, senyum, di TV kelihatan tampak bahagia. Nangis sebetulnya hatinya tuh gitu. Nggak punya waktu buat keluarga. Saya tidak mau. Saya nggak mau gitu. Saya nggak pernah. Saya selalu menjadikan jadwal sama keluarga adalah agenda kerja. Jadi keluarga nggak pernah dapat jadwal sisa. Oh, keren banget. Oke. Gitu. Nggak sekaya yang lain nggak apa-apa. Ada kaya mah materi. Udah bahagia bukan hanya materi gitu loh. Dan ini bukan berarti Kang Ronald bilang nggak butuh uang, maksudnya kan? Oh, gitu, butuh uang. Cuman jangan karena uang keluarga jadi terbengkalai. Saya nggak punya kehidupan sosial. Nggak mau saya. Nggak mau. Ini pas banget sekarang kondisinya, karena sekarang ini mungkin banyak orang, ada dua sisi nih masa pandemi ini. Kalau aku juga sama sih ngerasa bahwa sekarang ini sebenarnya waktu sama keluarga lebih banyak. Betul. Satu sisi kita juga tahu bahwa kondisi pandemi ini banyak orang yang sekarang terpuruk nih. Iya. Nah, dalam arti mereka kehilangan job, Betul. kehilangan pekerjaan, nah, terutama tadi balik lagi pada pekerja seni yang selama Betul, ini mungkin betul, orang lain. betul. Mereka yang harusnya mengumpulkan orang, di mana mungkin mereka mungkin bikin komen dan lain-lain. Nah, apa sih pekerja seni punya tips atau trik atau apapun yang Kang Ronald pikir bisa survive di masa pandemi ini? Saya kira kita ini kan manusia. Manusia itu adalah makhluk Tuhan yang diciptakan kemampuan beradaptasinya paling baik di antara semua makhluk lainnya. Jadi beradaptasi adalah sebuah keniscayaan harus kita lakukan. Ketika kita kemarin sudah punya kebiasaan berpuluh-puluh tahun, tiba-tiba dibenturkan dengan keadaan ini, mau nggak mau harus beradaptasi. Tidak mudah, memang betul, tapi harus dipaksa. Yang berubah adalah cara hati kita memandang situasi ini, cara otak kita mengolah ini semuanya, sampai ke cara kita bersikap gitu kan. Ya mau nggak mau harus berubah. Jadi alhamdulillah MC juga jalan terus kok. MC-nya kalau dulu ketemu ribuan orang gitu kan ya, sekarang saya hanya berhadapan dengan laptop. Ataupun kalau misalnya MC-nya tetap harus datang ke studio, hanya ada kameramen dan sutradara, udah kosong sisanya gitu. Ya saya enjoy aja. Meskipun ada kenikmatan yang hilang, interaksi sama penonton tuh nggak ada gitu kan ya. Jadi hanya ngobrol sama TV ini gimana gitu kan ya. Cuman ya itu cara kita beradaptasi. Harus bisa dan harus mau. Kalau terus aku mah nggak akan mau kerja sampai ketemu nanti banyak orang lagi, ya belum tahu kapan, vaksinnya juga belum tahu kapan gitu. Benar. Harus mau berubah, harus mau berubah. Sepahit apapun, tapi memang ini lagi pahit banget sih, kerjaan menurun banyak, betul. Tapi kan kita udah dikasih berapa bulan tuh buat mikir, masa belum ketemu caranya untuk berusaha lagi gitu. Caranya yang beda kok, tapi harus pintar cari cara yang lain gitu loh. Nah, ini sudah ada pertanyaan ya. Jadi sebagai Kang Ronald katanya kenapa jarang muncul di TV ini? Aku lagi baca pertanyaan ya. Jadi Kang Ronald kenapa jarang muncul di TV dari Vika Dewi Sudi ya, salah satu sobat Klik Dokter. Apa sekarang lebih nyaman ada di belakang layar, nulis buku, dan penyiar radio? Tadi sebenarnya Kang Ronald udah singgung sedikit sih, dibanding ada muncul di TV gitu. Dia kayaknya tadi mungkin masih pengen tahu lagi kenapa. Saya masih punya acara 2 loh di TV. Gimana sih? Kalau fans Kang Ronald harusnya tahu, apa aja tahu loh sebenarnya. Saya masih ada acara 2, bahkan di awal COVID itu masih 3 acaranya gitu kan. Cuman ya itu dia, acaranya udah mulai yang segmen dewasa, segmen mature, TV-nya pun TV yang lebih serius, dan acaranya tidak stripping. Kebanyakan orang yang bilang saya sudah tidak ada di TV adalah orang yang masih menyangka kalau tampil di TV itu harus yang kelihatan tiap hari gitu loh. Orang yang kelihatan masih ada di TV itu yang acaranya stripping.
yang acaranya stripping. Saya sih memang tidak punya acara stripping gitu kan. Dan tidak pernah punya acara stripping dari dulu juga. Nggak pengen gitu kan. Kecuali itu yang rekaman, it's okay. Tapi acara saya yang di TV itu kayak tiap hari deh. Cuman memang bukan jam prime time. Iya. Ya. Dan sekali lagi, berkarya tidak harus selalu di TV. Masih banyak channel lainnya yang bisa dipakai untuk berkarya. Dan kebetulan kemampuan saya bukan hanya di TV. Di radio saya berkarya. Di media cetak saya nulis, bikin buku. Punya perusahaan scoring film. Oh, cool. Jadi, itu aku baru tahu malah tuh. Seniman itu tidak berarti hanya mereka yang tampil di media massa saja. Yang tidak tampil jauh lebih banyak jumlahnya. Kembali lagi, artis itu adalah seorang pekerja seni ya. Betul. Dan itu bukan harus selebritis. Bukan harus, dan tipe saya itu, TV itu hanya display. Jujur ya, kalau orang dengan kelas saya itu, TV itu hanya display. Ya namanya display kan buat jualan doang gitu kan. Sebetulnya materi yang lebih besar dihasilkan bukan dari TV sebetulnya. Beda sama artis-artis high exposure yang acaranya stripping, acaranya komedi. Mereka memang jarang dapat off air. Tapi bayaran di TV-nya gede banget. Kalau saya justru lebih banyak di off air-nya. TV hanya buat display aja. Oke, ini sekaligus juga ini kalau aku bilang ya, sekarang kan kemarin ini sih lagi ramai lah seorang YouTuber ceritanya dia mengundurkan diri, ya aku nggak tahu karena apa dan lain-lain, tapi maksudnya kan mereka juga sama alasannya sebenarnya katanya mereka nggak punya passion dan lain-lain. Tapi menurutku tadi kayak Kang Ronald tadi bilang bahwa kalau kita mau berkarya sih berkarya aja dan bisa di mana aja sebenarnya kan. Dan artinya memang ini memang ciri khas seorang seniman sejati sih menurutku. Dan kalau misalkan Anda seorang yang seperti saya juga seorang pengagum Kang Ronald nih ya kita juga kayaknya seiring bertambahnya usia, kita juga makin mature juga, kita bisa ikut untuk Kang Ronald. Karena emang beliaunya juga, beliau lagi, berasa udah umur berapa ntar dia. Banget kayaknya gue nih. Nggak jadi traktir kayak abis ini deh. Ya tapi intinya bahwa, tadi Kang Ronald misalkan tampil di acara ini. Kalau emang kita orang yang ngikutin Kang Ronald juga, itu berarti dianya juga berkembang seiring dengan Kang Ronald juga beradaptasi dan juga berevolusi lah ceritanya ya, jadi makin mature juga. Kalau saya terus, seperti saya yang tahun 2004 gitu kan ya udah nggak ngikutin zaman, saya nggak bisa. Ketika dulu tahun 2004 di acara komedi itu, ya mungkin dulu itu yang disukai masyarakat Indonesia. Dulu acara komedi saya itu kan 2004 sampai 2009. Itu ngetop banget sih. 5 tahun dan ya kami pada saat itu bintang besar sekali di Indonesia. Wow, iya. Kami bisa dibilang terobosan baru dalam dunia komedi modern lah ya pada saat itu gitu kan. Jadi ketika sekarang banyak orang-orang baru terkenal, ya saya mah udah melakukan itu 15 tahun yang lalu. Iya. Actually itu fondasinya dulu ya, ketika orang mulai mengenal, oh ini cara baru menikmati yang orang bilang dulu ketoprak gitu ceritanya, misalnya gitu ya. Modern gitu. Iya. Jadi saya nggak iri, saya nggak penasaran, udah pernah ya. Saya udah pernah kok di titik ini kok, dielu-elukan masyarakatnya, gila. Jadi ya udah nggak kaget juga gitu. Malah sekarang Kang Ronald kan lagi mencari sesuatu yang baru lagi untuk bisa menyalurkan kemampuan seninya ya. Ya jadi intinya apa ya? Pembuktian dan pengakuannya udah selesai. You're finished about yourself udah ya? Udah selesai. Jadi masih banyak mereka ya seniman, itu pekerja seni, artis lah ya, yang masih butuh pembuktian, yang masih butuh pengakuan. Kalau saya sih insya Allah kayaknya udah selesai lah. Udah nyampe lah ke titik itu gitu. Udah selesai dengan diri sendiri, jadi tinggal sekarang ya gimana bisa mengeksploit apalagi nih bisa bikin, dan itu akhirnya karyanya jujur nanti jadinya, karyanya truly dari hati nanti. Oke, ini ada lagi nih. Ini nih kalau mau tanya, ini nakal nih tanyanya, tapi nggak apa-apa. Hoirul Boy Hamdi. Karena Kang Ronald, jadi aku berani nanya ini. Apa benar karena artis duitnya banyak, jadi slow aja hadapi pandemi seperti saat ini? Wah, ini definisi artis tadi sebenarnya udah diterangin, tapi mungkin yang pertanyaan berikutnya gimana? Ya. Ini adalah sebuah artis kaya, artis duitnya banyak. Anggapan yang benar tapi tidak sepenuhnya benar. Gini ya, kalau misalnya ada artis dibayar satu episode 10 juta, 20 juta, 30 juta. Tolong jangan lihat dia di titik itu. Tapi lihat perjuangan apa yang sudah dia lakukan selama mungkin berpuluh-puluh tahun. Yovie Widianto kerjanya hanya bikin lagu. Sekali bikin lagu, Yovie Widianto bisa 50 juta misalnya. Tapi mencapai titik 50 juta, mungkin dia pernah mengalami apa dulu.
keringat darah dan air matanya. Ya. Saya sekarang lumayan lah buat kerjaan gitu bayarannya, tapi dari tahun 2004 loh karir profesional. Iya. Bahkan kalau dari penyiar dari tahun 2000. Iya. Saya penyiar radio. Awal karir saya 4.000 perak per jam. Orang nggak tahu tuh kan? Ya, jadi ketika saya sekarang ada di titik ini, jangan lihat di sininya, lihat apa yang sudah dilakukan oleh dia selama belasan tahun, puluhan tahun. Sule, bayarannya mahal sekali. Tapi saya tahu gimana dulu dia ngampar di kosan. Ngerti nggak? Iya. Perjuangannya harus dihargai, jadi jangan selalu melihat hasil. Kan Indonesia bangsanya tuh senang melihat hasil ya. Kurang memperhatikan proses. Proses yang penting tuh sebetulnya. Proses. Jadi, kalau misalnya ada artis kaya, ya alhamdulillah. Berarti mungkin kerja keras dia, direstui Tuhan, rezekinya, jadi dapat sebuah kenyamanan dalam hidup. Tapi aku kasih tahu ini mah kisah nyata sahabat saya banget. Sama-sama di acara komedi itu. Sama-sama di acara komedi yang dulu fenomenal itu. Gak bisa bayar uang sekolah buat anaknya. Oh. Anaknya 2. Yang satu nggak bisa wisuda karena belum bayar SPP 3 bulan. Oh. Ya, jadi saya bilang nggak artis kaya, ya betul ada betul, tapi tidak semuanya ada. Itu mereka yang mungkin yang pertama punya keterbatasan di Indonesia ini kan terlalu banyak stereotip lah, keterbatasan fisik, keterbatasan aku nggak tahu lah, banyak lah pokoknya ya. Atau mungkin orang itu sendiri tidak mendevelop dirinya sehingga nggak pernah naik kelasnya. Segitu aja skillnya. Sementara yang baru datang lebih muda, lebih cantik, lebih murah. Dia masih mungkin terbuai dengan aku artis. Iya, lu tahun 2000 gitu kan. Lu nggak nambah. Sekarang orang nggak ada demand yang kayak lu tuh, nggak ada demandnya. Lu nambah skill dong gitu loh. Jadi itu. Untuk teman kita itu kami sampai patungan. Karena saya bilang ke teman-teman, once family, we are family forever gitu. Jadi kami patungan. Jadi ada teman-teman artis yang di pandemi ini tidak beruntung. Dan itu banyak. Jadi titip aja gitu. Manusia sekali lagi, manusia diberi kemampuan buat beradaptasi. Selama kita nggak beradaptasi, kita habis. Kita kalah. Itu di bawah saya tuh banyak yang lebih muda, lebih ganteng, lebih murah mungkin. Karena saya udah nggak mau dibayar murah. Lebih sibuk tadi kan nomor 3 ya. Saya udah nggak mau dibayar murah. Kenapa? Ada jam terbang yang udah saya lalui. Ya, itu bentuk apresiasi juga. Ada keringat darah dan air mata yang sudah saya keluarkan. Aku setuju ya dengan itu. Ya. Jadi mohon maaf, ini kritikan buat para klien, event organizer atau apa gitu. Banyak yang tidak terlalu memperhatikan sisi proses gitu. Apalagi Mas pandemi kan MC di rumah Mas. Seginilah gitu ya. Nawarnya di bawah setengahnya lagi. Waduh. Please jangan pernah menggunakan kata cuma. Jangan menggunakan kata hanya. Di belakang kata cuma atau hanya itu ada keringat dan darah dan juga air mata yang sudah kami lakukan, kami berikan, kami korbankan. Gitu. Ya, aku setuju. Ini dari sobat-sobat dokter semua, kalau Anda mungkin punya acara atau apapun yang lain, ini salah satu bentuk support kepada pekerja seni. Dan menurutku bukan support yang cuma-cuma. Ini adalah suatu apresiasi, penghargaan. Kayak kalian kan juga digaji misalnya ya. Masa cuma begini doang duduk di meja depan komputer, masa digaji segini, kan nggak mau dong. Ya kan, karena kita tahu misalkan Anda sekolah gitu. Nah, orang-orang yang bekerja di bidang seni juga, mereka punya pengalaman, kreativitas itu mereka harus gali itu. Sehingga waktu yang diberikan juga itu adalah suatu hal yang kita harus apresiasi. Tadi aku setuju dengan Kang Ronald bahwa itu suatu evolusi juga. Kalau misalkan Anda punya budget sekian misalnya, ya udah Anda kasihlah buat orang yang mungkin belum banyak pengalamannya atau mungkin dia mau dengan harga segitu. Tapi bagi orang yang memang Anda kayak punya satu lukisan yang bagus kan, masa sih dihargain segini gitu. Nah itu kayak Avandi. Iya. Apa gambar coret-coret kok 2 miliar? Tapi untuk mencapai 2 miliar, coba berapa puluh tahun dia mencapai titik itu gitu loh. Iya.
Kan hanya begini. Iya, hanya begitu. Tapi nggak semua orang bisa begitu-begitu dari 2 miliar. Iya. Nah itu ada proses panjang yang harus dihargai, diapresiasi gitu loh. Iya. Itu yang aku juga setuju dan aku harap sobat dokter yang hari ini menonton juga tahu bahwa ini adalah semuanya kita bagaimana kita saling membantu. Saling membantu itu artinya ya Anda juga bisa menghargai, mengapresiasi karena toh mereka juga misalkan mau membantu Anda misalkan untuk bikin acara dan lain-lain itu kan mereka juga bantu Anda juga. So sama-sama saling bantu kan. Nah, itu menurutku adalah bagaimana bentuk support sama artis misalkan di masa pandemi ini ya. Dan juga kira-kira kalau menurut Kang Ronald nih ya, apa sih Kang Ronald punya ide misalkan kalau kita bisa bikin sesuatu yang mungkin bisa mensupport pekerja seni di antara masa sekarang ini? Ya, jadi ini adalah sebuah kegelisahan dan juga perhatian global ya. Jadi kan udah banyak nih gerakan dari teman-teman musisi untuk bikin caranya macam-macam, ada yang konser, ada yang jualan kaos dan sebagainya, donasi untuk para pekerja seni. Kalau band kebanyakan buat krunya. Kemarin saya tahu ngobrol sama anak-anaknya Niji ngejualin kaosnya bagus, yang beli banyak dan semua Kang 100% buat kru kami. Oh, cool. Ya. Ternyata band luar pun begitu, ada band kesukaan saya tuh New Order. New Order pun begitu, saya aja order itunya apa? Kaosnya. Jadi New Order itu bikin kaos tulisannya New Order Crew. Oh gitu. Jadi semuanya untuk kru kami dibayarin gitu. Ya, full. Nah, yang paling hebat adalah pemerintah Inggris. Kalau pemerintah Inggris benar-benar sampai ngeluarin dana dari APBN-nya kata kasarnya ya. Kalau tidak salah 1,6 billion pound. Untuk mensupport kegiatan seni supaya tidak mati. Wah. Tapi apa? Keren. Karena mereka kompak. Senimannya. Asosiasinya kompak, menyuarakannya ke parlemen. Goal ya. Sistematis gitu. Tidak hanya demo nggak jelas gitu loh. Ikuti aturan hukumnya, akhirnya ACC keluar APBN-nya gitu loh. Mudah-mudahan nanti kalau ini ada linknya tolong dikasih dong kepada pekerja seni yang sekarang ada duduk di pemerintahan juga ya, atau mungkin di wakil rakyat. Aku yakin mereka juga pasti terenyuh lah dengan cerita ini ya. Dan aku yakin bahwa sebenarnya tadi ya, kayak beli barang dan lain-lain itu kan juga sebenarnya kan kita membuat orang ada pekerjaan. Sebenarnya kan bikin kaosnya ya, bikin desainnya dan lain-lain. Jadi kita kalau bayar itu sebenarnya kita membantu roda perekonomian jalan juga. Betul. Dan satu hal nih, kalau ini aku sebagai dokter nih Kang Ronald ya, aku lihat ini sekarang ini banyak orang sekarang udah mulai susah tidur. Karena mereka udah mulai kepikiran banyak hal, mereka mulai stres di rumah, aku nggak tahu gimana. Aku rasa justru obatnya buat mereka adalah hiburan. Iya. Jadi ini saatnya sebenarnya pekerja seni juga lebih diapresiasi, lebih dihargai bahwa kita butuh nih pekerja seni supaya kita tetap tersenyum kembali gitu. Hati-hati sama kerja seni itu berisiko tinggi. Pelawak yang mati muda banyak. Iya. Karena stres. Karena bikin orang marah mah gampang. Lempar pakai mug, marah orang. Bikin orang ketawa mah susah. Jadi di balik senyum-senyum para komedian itu berat bebannya, nggak lucu, stres kepikiran gitu loh. Nih, kalau pengalaman Kang Ronald ya, ini aku pengen tahu juga dan aku yakin sobat kreator juga pengen tahu. Itu prosesnya ke seorang bikin lucu itu menurutku adalah seorang yang cerdas ya. Karena soalnya kan dia bisa bikin sesuatu yang nggak disangka-sangka keluar sehingga orang ketawa. Itu kalau ilmiahnya nih, kenapa sebuah karya jadi lucu? Karena orang nggak nyangka jadi keluar. Nah, itu prosesnya kayak gitu. Kalau misalkan nggak ketemu gitu, apa emang benar jadi stres gitu jadinya? Pikir, aduh ini kok nggak lucu sih, nggak lucu. Padahal statusnya sebagai anggaplah seorang pelawak atau seorang entertainer gitu. Syarat pertama menjadi lucu adalah pintar. Iya, cool. Syarat menurut setuju. saya ya. Setuju. Syarat pertama menjadi lucu adalah pintar. Setuju. Pintar dulu. Karena kalau orang udah pintar, dia punya banyak referensi. Iya. Dia punya banyak experience. Dia bisa bikin materi yang berkelas, yang bagus, yang kena. Berkelas itu nggak berarti harus gaya bercanda tertentu ya. Maksudnya gini, banyak orang bilang stand up comedy smart jokes. Iya. Emang Rowan Atkinson nggak smart jokes? Oh, karena dipikir kesana slapstick ya kesana. Damn, man. It's brilliant, man. Iya. Ngerti nggak? Benar. Charlie Chaplin, emang itu nggak jenius? Jenius. Nggak ada satu kata pun yang dia keluarkan. Legend itu sih, ya keren. Tapi untuk mencapai titik seperti Rowan Atkinson, ya atau sekarang kalau stand up comedian Russell Peter, apa pinter dulu. Karena kalau nggak pinter pengen ngelucu, akhirnya ngehina fisik, Ya. ngebuka aib orang. And I tell you man, that's not funny. Itu nggak lucu. Iya. Dan orang tahu kok. Dan akhirnya orang akan bosan. Apalagi di sebuah acara TV yang setiap hari muncul, lawakannya akan berulang. Kenapa?
nggak punya banyak materi di kepalanya. Iya, oke. Ngehina lagi fisik, ngatain orang. Di Indonesia ada acara-acara seperti itu. Iya. Tidak pernah saya sekalipun mau diundang. Oh, padahal statusnya entertainer ya. I mean, aku pikir Kang Ronald akan ada di sana, tapi itu idealis Kang Ronald berarti ya? Idealis saya. Oh, cool. Tidak berarti saya menganggap saya lebih baik, tidak. Ya, Cuman saya tidak cocok dengan konsep acara seperti itu. oke. Ya. Ya. Kalau misalnya suka ya silakan, saya mah nggak cocok gitu aja. Dan idealisme itu butuh pengorbanan. Artinya Kang Ronald kan berarti menolak rezeki dalam tanda kutip ya. Artinya berarti kan, ya bukan rezeki, tapi maksudnya menolak sesuatu yang iming-iming ya. Wah ini kan harusnya dapat ini, tapi Kang Ronald nggak mau karena Gitu. karena tadi. Jadi ketika orang banyak referensi, banyak experience, dia bisa mengolah sebuah materi Ya. dari sisi yang berbeda. Itulah kan yang kenapa komedian itu bisa dicintai karena bisa berani mengeritik tanpa orangnya tersinggung. Ya. Meskipun sekarang pundungan, Bang, sekarang mah gampang pundung, dikit-dikit bapernya. lapor. Padahal sejak dari dulu sejarah komedi itu adalah digunakan sebagai sarana kritik. Kenapa dulu ada joker dalam setiap kerajaan? Buat ngeritik. Dikritik sama rakyat, dipenggal rakyatnya, dikritik sama pelawak. Oh iya, nggak marah gitu loh. Sejarahnya. Baru tahu juga tuh. Cool. Jadi please gitu kalau misalnya mau melucu, pinter dulu ya. Ya, dan ini dia kembali lagi aku ngarahin lagi kembali lagi bahwa kenapa ini akhirnya kita harus apresiasi dan kita hargai ya artinya karena memang ini ada prosesnya. Betul. Dan seseorang untuk membuat sesuatu yang cerdas dan Anda kan juga katanya pengen nih tontonan yang cerdas. Nah, ini kita kasih nih. Nah, tolong Anda juga apresiasi dong gitu kan. Betul, dan penampil yang cerdas akan bisa dinikmati oleh penikmat yang cerdas juga. Jadi selama masyarakatnya masih belum cerdas, orang-orang yang pengen tampil dengan cara yang cerdas nggak akan diapresiasi dengan baik. Kita udah bikin materi bagus, akan kalah oleh mereka yang menghina orang. Ya. Ya karena ya budayanya mungkin saya nggak tahu, lucu kali ya ngetawain orang gitu. Ya, tapi mungkin contoh-contoh kalau misalkan aku yakin kalau Sobat Kli Dokter sih, aku yakin sih tahu ya bahwa memang ini kita tahu bahwa kita pantas mau nontonnya ini yang mengedukasi, mendidik dan lain-lain ya tentunya kita juga tahu harus menghargai orang gimana kan ya. Ya, Kang Ronald, ini kalau kita tahu ya sekarang kan memang masanya kita banyak di rumah aja ceritanya ya. Kang Ronald bedanya apa? Sekarang di rumah aja sama ini yang Kang Ronald pribadi rasa paling mencolok gitu. Saya kan orang rumahan. Emang sering di rumah. Jadi di rumah aja nggak terlalu masalah buat saya. Hanya kenyataan tidak bisa berbuat kegiatan ini, ke ini nggak bisa. Itu yang menyebalkan. Iya, itu setuju sih memang sih. Kadang-kadang pengen keluar, pengen Nah lihat. itu, masih ke mall aja nggak bisa. Gitu kan ya. Bener. Saya anak rumahan. Jadi banyak di rumah ya. Dulu juga memang nggak ada kerjaan, pasti pulang ke rumah. Iya. Kerja di rumah, main sebentar. Kan sekarang mainnya nggak bisa nih. Aduh. Iya. Kalau misalnya kita mau marah terus, nggak akan jadi berkah hidupnya ya. Iya. Kesel? Iya, dan saya juga manusia, kesel. Cuman mendingan kita ambil sisi baiknya dari sisi positif soal di rumah aja gitu. Banyak kata saya sih yang saya nikmati dan syukuri. Jadi karena di rumah aja, betul waktu dengan anak jadi jauh lebih banyak. Saya bisa memastikan sekolahnya, dia kan sekolah dari rumah juga. Oh iya. Dulu kan saya nggak pernah tahu mereka sekolah gimana. Iya. Sekarang saya tongkrongin. Oh aduh, ini Bapak serem apa enggak nih? Enggak, saya mah nggak pernah marah. Oh gitu. Tapi jago nyantet saya tuh. Ngeri ya. Jangan ketawa. Coba lihat tusuk gigi di dalam. Di perut mau keluar apa? Kulkas. iPhone X mau apa? Enak dong ya. Jadi yang pertama saya memastikan anak saya belajar. Hal yang dulu sering miss. Yang kedua, saya memastikan anak saya ibadah dengan baik. Kenapa? Karena bareng sama saya. Iya. Penting Sejak di rumah saja, ya. sholatnya terkontrol dan sholat sama saya terus. 5 kali dalam sehari sholatnya sama saya terus. Dulu kan saya ada keluarnya, saya nggak tahu mereka sholat atau nggak. Tiba-tiba istri saya bilang, tadi disuruh sholat isya nggak mau nih, gini ngelawan. Gak bisa. Gue yang memastikan mereka sholat bareng sama gue. Habis sholat isya, habis sholat maghrib, ngaji dulu. Iya. Itu hal yang tidak akan terjadi kalau kita tidak dipaksa oleh keadaan ini. Gue sih melihat itu, jadi ya Allah terima kasih, dan tanda kutip ya Allah terima kasih ya dengan ada pandemi. Iya.
saya jadi bisa memastikan yang terbaik buat anak saya. Oh. Jadi Gitu. malah jadi sebenarnya memang kalau kita mau ambil positifnya itu membuat kita lebih optimis dong harusnya kan? Oh, Karena iya. soalnya maksudnya ya udah apa boleh buat sekarang kan mau marah sama siapa juga lagi ya kondisi kayak gini. Nah, marah-marah ke siapa? Iya kan soalnya kan ada juga yang bilang oh ini konspirasi dan lain-lain. Aku sih mungkin bukan orang terlalu pinter sih Kang buat bisa tahu ini konspirasi apa enggak. Jujur aja ya. Aku juga kesel kadang-kadang. Aduh ini kok jadi kita ke rumah sakit juga. Waduh itu pengap banget Kang pakai itu Kang. Aduh Pasti. rasanya panas, keringetan juga di dalam kadang-kadang pipis saya susah kan. Pasti. Tapi ya mau gimana lagi emang udah kayak begitu dan saya malah menikmati kemewahan dari rumah. Karena artinya bahwa waktu bersama keluarga tuh kemewahan buat saya. Betul, jadi apa ya? Pandemi ini seperti mengingatkan kita bahwa ada idiom ini kan, ada idiom apa? Rumahku surgaku. Ah. Kamu udah terlalu lama ninggalin surgamu. Iya, iya. Pulang ke rumah, nikmati rumah kamu. Benar. Gitu loh, saya jadi punya banyak waktu buat baca dan nulis. Oh, itu kan malah. Buku saya banyak banget yang belum kebaca. Oh, satu demi satu dibacain. Aha. Saya jadi punya banyak waktu untuk menikmati barang-barang yang dulu dibeli karena hobi. Hanya dipajang doang, sekarang didengerin satu-satu apa gitu kan. Saya selalu senang yang music related gitu kan ya. Jadi ada waktu buat olahraga sekarang. Dulu atas nama kerja, nggak ada. Jujur ya, sejak di rumah saja saya belum pernah sakit sekalipun. Wih, ini penting nih makanya. Karena mau tanya. makan bener, istirahat cukup, nggak ketemu banyak orang gitu loh. Saya nggak pernah sakit karena biasanya kalau dulu waktu hidup masih normal gitu kan ya, sebulan sekali pasti pilek-pilek aja datang atau batuk, nggak ada sekalipun sekarang. Oh, Itu loh jadi yang, ya Allah terima kasih ya, saya nggak pernah sakit loh, saya belum pernah sakit loh, jangan sakit juga. iya. Bagus. Gitu. Cool. Dan memang artinya ini satu nih tadi ya di rumah ya rasanya ya. Di rumah itu kan berarti kan Kang Ronald bisa ketemu keluarga tapi juga bisa kerja malah kan. Oh iya. Sekarang kan memang kerjaan bisa di rumah juga. Aduh nikmat sekali, kerja di rumah itu nikmat sekali. Jadi kan kemarin sempat siaran dari rumah. Ya. Jadi kantor tidak mengizinkan kami siaran di studio, kami siaran di rumah. Nikmat banget. Habis bangun subuh, sholat subuh, kerja, turun ke bawah di sofa. Siarannya di sofa, siarannya bertiga, sama Tike sama Melisa ketemunya di udara. Pakai aplikasi. Iya. Orang yang denger nggak tahu bedanya. Iya. Suaranya sama kayak di studio. Iya. Yang kehilangannya apa? Interaksi sama teman aja. Ya udah, akhirnya 3 bulan kita siaran di rumah. Akhirnya kemarin melihat situasi dengan protokol diikuti, udah boleh siaran lagi di studio gitu. Tapi bener, kemarin 3 bulan itu kerja di rumah bisa. Sangat nikmat ketika kita kerja di samping anak. Kan biasanya kan kalau kita dulu normal kan pagi kerja, aduh kangen anak nih, gue pulang cepet ya. Iya. Ini samping gue anaknya. Siarannya samping gue, anak gue gitu. Ya seneng aja gitu ketika siaran suara dia bocor apa. Ya nggak apa-apa, itu alami justru itu. Iya. Normal banget gitu. Jadi aku lihat Kang Ronald ini sudah bisa dikatakan adaptasi sekali dengan namanya normal Insyaallah. baru ini kan ya. Dan sekarang di era normal baru ini kan orang kan banyak malah lebih perhatikan kesehatan. Tadi seperti Kang Ronald, cara nggak sakit tadi resepnya apa? Olahraga katanya. Sepedaan, goes, ikutan juga. Goes. Ya, saya tuh sebetulnya senang olahraga permainan. Sepak bola. Oh, gitu. Olahraga permainan. Jadi saya sebetulnya nggak terlalu senang olahraga yang monoton. Catur gitu ya. Treadmill gitu. Oh, Anjir lari doang gua Ya, nggak suka. sama, bosan ya? Kecuali keluar rumah. Oke, Gitu ya, kan. ya, Jadi ya. harus ada perubahan. Jadi futsal, sepak bola, ngerti kan olahraga Iya, permainan, iya. basket atau Iya. apa gitu kan ya. Halma gitu nggak? Main ludo. Jadi sekarang akhirnya tuh salah satu gara-gara pandemi juga kan ada waktu buat sepedaan. Punya sepeda nggak pernah dipakai dulu. Sekarang mah 2 hari sekali sepedaan. Gila, iya. Gitu kan ya. Dan saya sepedaannya nggak pernah di yang rame, nggak pernah ikut komunitas. Oh, ini taat dong berarti kan. Sekarang kan dianjurkan kalau kita mau olahraga, sebenarnya kan bukan buat ngeceng ya. Jadi olahraga itu justru untuk kesehatan, ketenangan diri. Betul, saya diajak komunitas apapun nggak pernah mau. Jadi Sepedaan. jadi nggak ada nih komunitas goes bareng Kang Ronald Nggak gitu. ada. Nggak ada ya. Ada yang ngajakin terus DM, terima kasih atau nuhun, tapi saya memilih untuk sendiri dan tidak pernah ke jalur ramai Sudirman Tamrin. Apalagi GBK. GBK itu kan orang ngumpuk ya. Iya. Goodbye Corona kan GBK itu. Goodbye Corona, cuek aja udah. Wah gila, waktu itu pernah tuh, waktu pernah kangen banget waktu itu. Memang belum CFD. Iya, Cuma aduh, kayak gimana sih sekarang Sudirman Tamrin? Heeh. Saya lewat Sudirman lihat GBK.
anjir penuh banget gitu kan. Saya cuman sampai Bundaran HI pulang lagi tuh. Baca berita 26.000 katanya ke GBK. Wah gila lu ya, untung gue nggak kesana. Iya, udah macet. Akhirnya karena sekarang saya memang tidak mau ke tempat ramai, saya selalu mencari jalur-jalur sepi. Oh. Saya kalau sepedaan biasanya di Situ Gintung tuh, pinggir danau, atau ke Alam Sutra, ke BSD, ke Serpong. Cari-cari jalur sepi aja, dan bersepeda itu adalah me time buat saya. Saya dengerin musik, saya nggak ngejar speed. Peduli amat mau diketawain, masa 20 kilo butuh 2 jam? Iya. Peduli amat, bukan atlet gua mah. Kok kalori yang terbakar sedikit, biarin. Iya, benar sih, iya. Gitu, bener-bener nikmatin Iya. musik gitu, santai, nggak ngejar. Sepedanya roda 3 ya, Kang ya? Karena saya ini dulu pernah di akrobat roda 1. Saya lagi nyundul bola. Pantesan lama banget gitu. Kayak badut ancol gua ya. Ya, tapi emang yang penting emang bukan buat kerumunan dan maksudnya bukan ikut-ikutan kan ya, Kang Ronald ya. Memang ini karena memang Kang Ronald menemukan bahwa oh ini cocok nih buat gue nih. Ya karena kalau bareng-bareng tuh lebih banyak ngobrolnya. Iya sih. Terus kalau ngobrol pada cuek nanti teh ngobrol santai lagi, buka-buka Nggak masker lagi. ya. Wah, enggak. Kayak GBK lagi dong nih ya. Goes bareng corona ya. Goes bareng corona. Enggak sendirian aja Iya. saya mah. Ini salah satu menurutku ya, ini hal kecil yang menurutku ini tanda bahwa memang Kang Ronald ini memang punya idealisme sih tadi ya. Maksudnya nggak terlalu ikut-ikutan orang. Kita tuh mikir gini, kalau seorang yang memang sudah pernah ada di publik ya, maksudnya public figure gitu. Maksudnya oke, gue akan ikutin nih apa yang ada arusnya lagi tinggi, gue ikutan. FOMO ya. Tahun teh Fear FOMO ya? of missing out. Jadi Oh, takut iya. nggak bisa ngikutin tren gitu. Iya. Alah. Apaan sih? Tapi ternyata Kang Ronald malah bukan kayak gitu orangnya ya. Enggak. Nah, Kang Ronald nih, kalau misalkan lagi sepedaan gitu kan, sebenarnya sekarang orang kan pakai sepedaan kan pakai topi, pakai masker ya. Ada yang kenalin nggak sih Kang Ronald? Enggak, karena kalau saya kan pakai helm, pakai kacamata hitam, pakai masker. Emang nggak kelihatan sama sekali, kecuali kalau misalnya berhenti beli minum atau beli makan. Ah. Ya dibuka, yang kenal ya ada. Ini yang nanya nih, sobat klik dokter nih, ada-ada aja lu nanyanya lu. Maksudnya apa nih? Maksudnya pengen kenal Kang Ronald, ntar ngikutin. Hati-hati Kang, nanti ada ngikutin di belakang. Nggak apa-apa, tapi emang nggak pernah tahu saya rutenya kemana, karena saya selalu posting sepedaan setelah selesai sepedaannya. Gitu Ya aku ya. nggak ngasih tahu. Emang nggak ngasih tahu ke siapa-siapa. Gue mah kalau di DM, kasih tahu dong Kang, kalau besok sepedaan di mana mau ikut. Baik, gitu. Baik aja gitu. Padahal saya nggak pernah ngasih tahu sama siapa-siapa. Nah, ini selain mengenai kesehatan nih Kang Ronald tadi kan dapat ya banyak tentang hal. Tadi aku lihat Kang Ronald punya waktu sama keluarga. Terus udah gitu tadi mengenai kesehatan lebih peduli ya. Selain itu, apalagi dampak positif dari pandemi yang menurut Kang Ronald? Ini buat orang biar pada semangat nih. Pandemi itu apa ya? Mengajarkan bahwa bener kita tuh manusia. Oh iya. Nggak ada kekuatan sedikit pun sama keinginan yang maha berkuasa di atas. Ya, benar. Ya. Benar, iya. Udah lemah, manusia tuh lemah. Iya. Bener lemah lu. Petenteng dikasih benda yang nggak kelihatan, lu diem lu. Iya. Virus tuh nggak kelihatan, tapi betapa kita, wah. Iya. Bener, jadi yang saya rasakan di pandemi ini adalah peningkatan spiritual. Oh. Ya. Ya mau ke siapa lagi saya minta tolong. Iya. Mau ke siapa lagi saya berkeluh kesah. Benar. Mungkin ini sih ya seiring bertambahnya usia, Iya. seiring bertambahnya uban di kumis dan di jenggot. Itu bukan di clear ya? Enggak, udah biarin aja, saya nggak dihitemin loh. Oh, enggak ya emang. Enggak. Ini juga model rambutnya begini ya. Kalau model rambutnya gondrong mungkin uban semua. Kan disebutnya wisdom hair. Wisdom hair. Uban itu wisdom hair, rambut kebijaksanaan. Ya mungkin seiring waktu udah makin banyak pendewasaan, kebijaksanaan juga bertambah. Jadi yang saya rasakan adalah saya merasa lebih dekat dengannya. Terlebih karena pandemi ini. Ya, ya. Itu memang sih sangat mengguncang dunia ini menurutku ya. Segala kepintaran kita juga dokter terus terang aja kan berapa kali berubah terus kan juga kita punya metode pengobatan juga ternyata gagal. Kita mau mikir kayak apa ternyata nggak bisa. Macet di Jakarta dari dulu kita udah bilang mau berhenti macet, nggak bisa. PSBB bisa ternyata jadi nggak macet. Ya, jadi intinya memang kita tuh nggak bisa berbuat apa-apa, jangan petentang-petenteng deh. Iya. Ada the greatest show director di atas tuh. Iya. Itu yang saya rasain sih. Ya, ya. Itu memang menurutku adalah yang paling utama yang kita rasakan. Saya juga sama sih sama Kang Ronald sih. Kang Ronald tadi dalam banget lagi malah ya. Udah mau nangis
Clean Water, saudara-saudara semua. Nggak usah nangis, kenapa juga. Udah mau terharu nih barusan soalnya jadi begitu ya, tapi memang ya it's true ya. Nah, ini dari pertanyaan dari audiens lagi nih. Wah, ini Wah, ini teman gua, dia panggil udah nama ngintip, lama nah. soalnya. Oh gitu, B ya katanya. Kumaha Damang nahan nggak bikin YouTube channel. Octavianus ini dulu teman kuliah, sekarang di Kamboja kalau nggak salah ini. Oh gitu. Oh, Oh. bos farmasi itu. Oh. Octav, apa kabar? Tadi ketemu di Zoom meeting. Enggak, bukan Zoom meeting. Tadi kita ketemu di Zoom ngobrol teman-teman kuliah. Kenapa nggak bikin YouTube channel? Ide banyak sekali. Percayalah, saya adalah manusia sejuta ide Oh, percaya banget. dengan sedikit kemauan. Jadi gini, bukannya nggak mau bikin ide, bukan nggak mau bikin channel YouTube, tapi suka putus asa duluan melihat orang yang bikin channel YouTube, subscribernya banyak, tapi kontennya begitu. Oh, ya. Sementara saya si idealis nih. Kalau saya bikin konten itu pasti bagus, berkualitas, bermutu, berisi, mencerdaskan kehidupan bangsa. Suka ada yang ngebisikin hati kecil, nggak akan laku. Karena saya nggak mau jual sensasi. Ngerti nggak? Wah, aku akan bikin ini. Wah, keren nih narasumbernya ini. Kalaupun nggak, wah, materi bukunya akan gue baca ini nih. Hati kecil ngomong, ngapain sih? Nggak akan laku. Capek, udah, nggak usah. Iya. Gitu. Sedangkan untuk bikin seperti itu kan butuh kolaborasi orang yang mungkin akan ngeset dan video dan segala macam. Itu kan juga butuh biaya dan lain-lain ya. Iya. Maksudnya satu sisi kan orang juga pengen, oh ini mau dong supaya ini banyak subscriber dan lain-lain. Tapi mungkin nggak semua orang siap dengan konten yang bermutu yang kita mau kasih gitu. Ya tapi gitu kalau ya. misalnya saya masih terus berpikir itu nggak bagus juga, karena saya nggak akan jadi sesuatu juga. Hanya kebayang hal-hal yang jelek terus, padahal kan kita nggak pernah tahu. Siapa itu malah disukai. Berarti Kang Ronald sekarang sebenarnya terbuka ya kalau misalnya ada orang yang mau kolaborasi asal tidak mengorbankan idealisme Kang Ronald gitu ya. Masih terbuka kesempatan Ya, untuk jadi bisa collab sama Kang Ronald gitu. Saya itu sebetulnya kalau kesukaan saya itu hanya 3. Musik, agama, atau sejarah. Oh, sejarah ya. Jadi hanya 3 itu, buku saya pun kebanyakan hanya 3 itu, musik, agama, atau sejarah. Kalaupun nanti mungkin bikin YouTube channel, pasti nggak jauh dari situ sih. Musik, agama, atau sejarah. Tapi yang seperti apa konsepnya? Maksudnya YouTube tentang musik, udah perhatikan, saya udah punya konsep sendiri sebetulnya. Wah, ini tapi seru nggak ya? Aduh, takut enggak. Aduh, ntar udah capek, subscribernya sedikit. Aduh, masa dia cuma bikin prank gitu doang, 1 juta. Ngerti nggak? Jujur tapi masuk penjara gimana Kang? Bikin prank. Nggak mau. Jangan ketawa lah. Nah gitu, jadi yang, aduh, itu mau bikin gaya. Ya tapi ya mudah-mudahan. Tapi terima kasih sih mudah-mudahan untuk semangatnya ini bisa jadi kenyataan, karena ya kalau misalnya nggak memulai ya kita nggak pernah tahu juga. Iya. Karena kalau misalnya tahu nih teman-teman, kolaborasi antara sama artis itu, it's a big fake man. Oh ya? Oke, Oh. nggak salah. Iya. Nggak salah. Aha. Tapi ya, it's showbiz, man. It's all about setup. Oke. Oh, oke. Dan memang sebagai seorang seniman, artinya kalau kita mau bikin kan, Kang Ronald kan nggak mau bikin yang asal ya. Pasti kan mau bikin, harus keren dong, ya kan? Soalnya itu kan idealisme yang keluar Keren dan gitu berisi gitu. Iya. Keren dan berisi gitu. Kalau Iya. cuma ngobrol doang, mah aduh. Enggak. Maksudnya ngobrol tapi yang apaan sih ini gitu, nggak ada intinya gitu. Aduh, mudah-mudahan ini berinti ya. Tolong dong, lu nanya yang serius ya, dan nanya yang bagus juga, supaya ini jadi berinti nih. Ntar Kang Ronald nggak mau kesini lagi. Karena kalau saya mau ngikutin yang kayak ngetren zaman sekarang, mau nyombongin kekayaan apa tuh ya saya ya? Mobil saya. Alah, mobil saya cuma ini doang. Kan kalau YouTube channel sekarang gitu, ini mobil saya. Wih, gitu. Ya, mobil saya juga. Kalau nggak corona mah naik angkot kemana-mana. Arti gitu kan. Jadi bukan yang seperti itu insya Allah nanti kalau misalnya saya bikin. Tapi ya besok lusa saya nggak tahu lah. Mungkin akan ada konsepnya yang mudah-mudahan disukai juga. Pengen gitu, gue tuh bilang, jangan lupa guys, komen, like, dan subscribe. Yeah. Tapi ditunggu banget pastinya karena ntar lagi yang mau di depan banget nih buku. Ya tenang aja, buku keluar, berikutnya harusnya sih Kang Ronald mungkin lebih lega, keluar lagi yang lain. Kan namanya seni kan ada mood ya, dan juga kan ini sekarang juga Kang Ronald lagi banyak yang lain yang bisa menjadi manifestasi seninya Kang Ronald gitu ceritanya. Nah, ini dari Arham Arsalan. Oh, ini Kang Ronald dan teman-teman pelaku seni lainnya. Apakah sudah menyuarakan keresahan saat pandemi ini ke pemerintah atau instansi terkait? Oh ya pernah nggak sih Kang Ronald? Kan Kang Ronald sebagai salah satu yang seniman yang kita anggap bersuara dan punya inilah
pemikiran yang perspektif yang unik gitu ya. Itu dia bedanya kita sama di Inggris kan. Di Inggris itu kan asosiasinya kompak gitu kan, serikat pekerjanya tuh kompak sehingga ketika maju ke parlemen, parlemen ngeluarin duit langsung gede banget 1,6 billion kalau nggak salah. Nah, di Indonesia ini belum sekompak itu. Belum sekompak itu. Terus pertanyaannya apakah pemerintah peduli? Apakah parlemen mau memperjuangkan? Seni itu sesuatu yang tersier kan kamu bilang tadi ya. Seni itu adalah sesuatu yang baru kepikiran, baru akan diusahakan kalau perut udah terisi. Iya. Selama perut masih belum terisi, seni tersier, nggak penting-penting amat. Padahal pekerja seni perutnya udah pada kosong semua sekarang. Ya. Gitu. Jadi ya harusnya ada yang menginisiasi masalah ini ke pemerintah. Dan kalaupun misalnya ini sudah jadi sebuah, misalnya ada mediasi dengan pemerintah dengan DPR, birokrasinya menyebalkan. Kita tahu apapun program di negara ini birokrasinya menyebalkan. Belum karena banyaknya jalur birokrasi akhirnya banyak sunatan, sunatan dana dan lain sebagainya ya. Ya itu adalah lingkaran setan silang sengkarut di negara ini nggak pernah habis. Jadi ya buat teman-teman musisi, seniman, artis, kita harus lebih sabar ya karena berharap bantuan dari pemerintah saya nggak yakin bisa dalam waktu cepat gitu kan ya. Kalaupun iya bantuannya ada pun mungkin hanya bantuan yang sementara aja gitu loh, nggak sustain. Kan yang penting itu kan sustainnya, panjangnya gitu loh. Ya. Program-program itu kayak bagus di press release doang. Press release bagus, pas jalanin ya gitu deh. Oke, ya itu tantangan buat kita semua ya. Padahal Program bukan gimmick kan ya. nah bisa jadi mungkin kebanyakan gimmick, padahal kenapa art itu penting? Iya. Art itu seni ya. Kenapa art begitu penting? Karena earth, bumi, tanpa art hanya ada Iya juga kalau ditulis. Coba ya. Iya. Earth without art is only Iya. Betapa pentingnya seni. Sadar atau tidak sadar, kita tuh butuh seni. Benar. Jadi harusnya ada perhatian lebih juga kepada para pekerja seni yang terdampak COVID-19 ini. Gitu. Iya. Dan tadi aku tegaskan lagi bahwa menurut saya sebagai dokter, banyak pasienku yang sudah mulai stres, depressed, dan they need art. Mereka butuh seni untuk menghibur mereka. Karena kegembiraan itu adalah pangkal dari rasa optimis, kesehatan, juga rasa berinovasi untuk bisa survive dari pandemi ini. So, seni adalah sangat penting. Ya. Kalau Kang Ronald, bisa nggak kasih statement supaya kita semua semangat? Mungkin bukan hanya pegiat seni, tapi semua yang mengajarkan ini. Buat saya juga, saya sih udah banyak tadi. Tapi Kang Ronald sendiri, what would you do after this? Yang pertama sih harus nerima. Jadi ilmu tertinggi bagi saya dalam hidup itu adalah ilmu ikhlas. Saya aja masih belajar sampai hari ini, susahnya ya Allah, susah banget dapat ilmu ikhlas. Tapi pelan-pelan belajar, yuk ikhlas menerima keadaan. Ketika kita sudah ikhlas, hati sudah nerima, hati sudah damai, ide-ide yang baik akan muncul, sikap-sikap yang positif akan keluar. Ya selama kita belum ikhlas, kita akan terus dijajah oleh rasa marah, rasa frustasi, rasa depresi, kan nggak nerima. Yuk belajar ikhlas, ya, supaya kita bisa melakukan apa yang kita bisa di saat pandemi seperti sekarang. Ya. Jadi sesudah ikhlas, semoga kita masih bisa kerja keras, kerja cerdas, dan juga kerja yang tuntas. Oke, cool. Gitu ya. Tapi ikhlas dulu, belajar ikhlas sama-sama ya. Biar kita masih bisa bertahan di situasi seperti sekarang. Tipsnya ini. Untuk kita sama-sama survive dari pandemi. 1, ikhlas, cerdas, keras, tuntas. Oke, thank you banget Kak Ronald. You're so awesome, keren banget. Dan aku sih rasa aku sendiri dari tadi tuh banyak isinya, banyak dagingnya nih dari tadi apa yang aku dapat ya. Padahal saya hanya ngomong doang, so iya aja saya mau orangnya. Kak, thank you banget, senang banget. Dan saya harap juga sama-sama dokter juga sama-sama semua makin sehat dan makin waras tadi habis nonton ini ya. Bagi kepikiran inovasi dan lain-lain, kita tunggu karya-karya Kang Ronald berikutnya. Kang Ronald sehat selalu dan makin kreatif semuanya. Sampai ketemu lagi di konsul santai berikutnya bareng Dr. Vito di Klik Dokter. Goodbye.
Banyak yang nawarin channel YouTube, ada yang mau, Mas bikinin deh kolaborasi. Mas, aduh, Soalnya butuh biaya juga Kang itu. sebetulnya saya pun bisa ngerjain sendiri gitu, cuman Ya nggak mungkin lah Kang, masa kalau sendirian mah, masa jadi